Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi ila akhir zaman wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah menerimamu bukan karena ngibadah sholatmu, tidak. Allah memasukkan dirimu terhadap rahmatnya bukan karena sholatmu, zakatmu, puasamu, atau ibadah-ibadah yang lain, tidak. Akan tetapi Allah menerimamu sebab bersihnya hatimu dari pengakuan-pengakuanmu. Saya ulang, Allah menerima dirimu di dalam rahmatnya bukan kealimanmu, bukan kefahamanmu, bukan tekunnya ibadahmu, tetapi Allah menerimamu di dalam rahmatnya sebab bersihnya hatimu dari pengakuan-pengakuan apapun. Sebab kadang-kadang Allah menyiksamu itu karena alimnya dirimu, baik alim terhadap kitab, Quran, hadis, tapi kealiman di dalam dirimu kau sertai dengan pengakuanmu. Ini berarti hati tersebut belum bersih. Ini berarti takabur di dalam kealiman panjenengan
Bahkan Allah katakan dalam satu ayat yang menjadi bahan bakar terhadap api neraka itu pertama harta, kedua anak. Harta ini bisa disebut bermateri atau non materi. Bermateri berarti yang kelihatan dengan kasat mata. Yang non materi yang tidak bisa dilihat dari kasat mata. Contoh, Anda punya status di tengah masyarakat sebagai orang yang ditokohkan karena sebab ilmu. Ini non materi. Sebab di dunia sudah bisa dilihat seseorang itu hatinya akan luka, hatinya akan sakit, hatinya akan gundah gulana manakala apa yang mereka puja, banggakan itu hilang. Hilang. Berarti sakitnya hati itu tetanda bahwasannya di akhirat juga begitu. Dan inilah maksud yang menjadi bahan bakar itu di situ. Tapi tidak selamanya semuanya itu akan Allah jadikan sebagai bahan bakar. Tergantung sampai di mana besarnya hatimu memegang zikir, ada di situ. Apalagi yang tidak mengerti tentang zikir, tiap saat dan waktu hati selalu rasa takut, rasa khawatir, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berkenaan dengan hal itu tidak lepas dari perkara cahaya. Di sini ada dua cahaya. Ada cahaya yang menerangi makhluk. Ada cahaya yang menerangi alam selain makhluk. Cahaya ini Allah taruh di dalam setiap alam ini dengan maksud supaya hamba ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dunia Allah kasih nur, kasih cahaya. Dengan cahaya itu Anda akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam istilah logika, dengan cahaya yang Allah sinarkan terhadap alam makhluk, supaya Anda bisa membedakan mana jalan dan mana jurang. Biar perjalanan jenengan ini tidak tersesat. Begitu juga dengan nur yang untuk menerangi alam, di mana alam ini yang kusebut sebagai alam musyahadah, alam di mana di dalam hati panjenengan ini perlu ada cahaya.
Cahaya di dalam hati inilah yang kami sebut sebagai nur makrifat. Perlu itu dinyalakan di dalam jagatnya hati satu hamba supaya betul-betul tahu mana yang wujud dan mana yang tidak wujud, mana yang hak dan mana yang batil, mana kehendak yang masih ada kepentingan nafsu dan mana kehendak yang jelas-jelas tidak ada kepentingan nafsu. Disitulah lewat nur itu akan bisa membedakan dirimu mana kehendak Allah dan mana kehendak hawa nafsu. Bapak Ibu, kita masuk pada pembahasan kitab Hikam di pasal 164. Qala musannifu rahimahullah kasfus suwari wal maknawi. Di sini ada alam dua yang harus kita bahas. Ini alam ruhaniyah. Kasfus suwari aihada utawi iki bab kang jelasake kebukae alam mukasafah. Di dalam alam mukasafah kasfus itu ada dua jenis. Jenis pertama disebut kasaf suwari. Kasaf di mana kebukanya hati terkait masalah gaibnya makhluk, seperti halnya malaikat, jin, iblis, atau alam-alam arwah, alam surga, alam neraka. Bahkan dikatakan lauhil mahfud. Di situ alam semua terhimpunnya buku takdir seluruh manusia, ngumpul jadi satu di situ. Ini disebut sebagai kasab suwari. Dan di sini Allah kasih cahaya supaya hamba yang dikehendaki bisa melihat apa isi di dalam alam tersebut. Intinya alam ini hati jenengan masih berbicara makhluk. Masih banyak pengakuan-pengakuan sekalipun itu gaibnya makhluk. Beda dengan alam muhadharah. Kalau alam muhadharah niki makhluk sing bangsa kasar iki, Pak. Manusia secara jisim, tumbuh-tumbuhan, hewan. Loh, ini harus dikasih nur. Allah menyalakan nurnya itu supaya manusia bisa melihat atas kewujudan makhluk bangsa kasunyatan, makhluk kang bangsa zahir. Sama. Terus lagi kita masuk di dalam alam mukasafah. Di sini ada dua, Bapak Ibu. Pertama,
pertama disebut suwari, kedua maknawi. Khusus suwari ini nur yang Allah nyalakan supaya jenengan itu bisa melihat gaibnya makhluk. Gaibnya makhluk, supaya jenengan iki bisa melihat gaibal makhluki ing gaibe makhluk seperti surga makhluk, neraka makhluk, malaikat makhluk, semuanya. Apakah seseorang itu mesti ngalami kasab suwari? Belum tentu. Belum tentu. Kalau Allah nyalakan nurnya, mesti jenengan bisa melihat. Sama halnya di dalam alam muhadharah. Kalau Allah tidak menyalakan nur di dalam muhadharah, kalau siang hari matahari tidak boleh naik, tenggelam terus. Listrik semuanya mati, gak ada cahaya apapun. Jenengan masih meleo kanti mecicil, ya ora bakal katon. Walaupun panjenengan ini mata itu apa mecicil, Pak? Melotot, berhubung gak ada cahaya sedikit pun, yang terjadi gelap, gak bisa melihat. Sama di dalam alam mukasyafah juga begitu. Nur di dalam kasaf suwari Allah nyalakan ndak? Kalau ndak, jangan harap jenengan akan bisa bertemu si A, si B dan lain sebagainya tentang gaibnya makhluk. Pertanyaannya, apakah kasab suwari itu penting? Nanti jawabannya dalam pengulasan kitab ini. Yang kedua, di situ ada kasab maknawi. Ini khusus untuk menyatakan gaib Allah. Gaibnya Allah. Allah kita anggap gaib dikarenakan kita tidak tahu. Mana sih Allah itu wujudnya? Enggak pernah tahu. Yang disebut laisa kamislihi syai'un yang mana? Enggak pernah tahu. Ini berarti Allah bagi kita masih gaib. Masih gaib. Caranya jenengan akan ngerti wujud nyatane Allah, Allah harus menyalakan nurnya tentang maknawi. Inilah Bapak Ibu yang kami sebut sebagai nur ma'rifat. Ingat, nur ma'rifat itu tidak akan pernah diberikan terhadap siapapun kecuali mereka yang betul-betul sudah menerima dzikir sirul asrar. Titik. Makalah ini Anda tentang, silakan. Silakan. Karena makalah ini berdasarkan berhujjah di dalam surah Al-Baqarah. Jawabannya,
Ayat 256, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Sering saya katakan ini. Barang siapa yang hatinya melepaskan taghut, keakuan diri, wa yu'min billah, jawabannya maka mereka akan bertemu Allah. Otomatis maksudnya wa yu'min billah di sini adalah nur makrifat pasti Allah nyalakan. Sebab itu sebagai faktor nyoto wujudnya Allah di dalam hati sampean itu ada di situ. Sing sapa wonge, barang siapa yang melanggengkan dzikir tersebut, maka Allah akan menyalakan nur makrifatnya. Barang siapa yang hatinya Allah nyalakan nur makrifatnya, maka nyatalah wujudnya Allah. Al-khulasatu, ringkese, manakala di dalam hatimu sudah ada rasa bahwasanya wujud di dalam dirimu itu wujudnya Allah, berarti Anda sudah. Sekalipun itu Anda 1 detik. Saya ulang, jikalau di dalam hatimu sudah ada iman atau rasa bahwasanya wujud di dalam dan di luar dirimu itu adalah wujudnya Allah, berarti Anda sudah masuk di lingkaran ini. Siapa yang sudah masuk di lingkaran ini, maka jangan heran kalau hatimu itu dijauhkan dengan takdzirud dunya. Hatimu tidak menyukai keindahan, kesenangan kehidupan dunia. Justru hatimu akan terpesona dengan mataul hayatil akhirah, kehidupan akhirat. Berarti kehidupan akhirat itu bisa Anda masuki ketika saat jasad masih ada di dunia. Inilah yang Rasulullah maksud ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini Pak Bu adalah tanaman akhiratmu. Dunia ini adalah tanaman akhiratmu. Kok bisa nanam ning dunya kok wae ning akhirat? Wong akhirati belum datang kok. Bingung sampean? Bingung yang tidak mengerti tentang hakikati syariat, hakikati thariqah, hakikati hakikat, hakikati makrifat. Bingung. Makanya nggak percaya kalau dikatakan akhirat itu sudah di sini. Tidak besok-besok, enggak. Oleh karena beda pandangan, akhirnya ya begitu itu. Pun an-nuru, nurun utawi cahaya, iku yaksifu bisa buka apa, iku yaksifu bakal buka sapa Allahu Gusti Allah laka maringati sira bihi kelawan nur an atharihi saking pira-pira wujude makhluke Allah. Ada cahaya
yang Allah nyalakan dalam hati seseorang untuk melihat, menyatakan wujudnya makhluk gaib. Inilah Pak yang disebut nurullah itu di sini. Makanya jenengan kadang-kadang kholwat itu kan ketemu cahaya kuning, cahaya putih, biru, lah begitu toh. Itu semuanya adalah gambaran. Cahaya yang mana yang dimaksud di dalam kasat suwari? Cahaya yang mana? Bentuknya yang mana? Selain daripada yang nggak bisa kau sebut. Khusus nur makrifat itu Pak, padange duduk-duduk. Ya apa bahasa Indonesia? Padange duduk-duduk itu. Terangnya nggak bisa jenengan batasi. Yuk gak panas. Datangnya dari mana cahaya itu nggak tahu. Ujuk-ujuk tiba-tiba terang benderang, padange luwih padang seperti samsi, kasamsi wal komari, lebih daripada itu. Tapi kan cahayanya seringnya kan panas. Ini ndak. Terangnya itu berlipat-lipat daripada nurus samsi, tapi nggak panas. Nggak panas. Siapapun hatinya akan damai selalu di situ. Dan tidak mau keluar dari kahanan tersebut. Nggak mau. Selain daripada nur ini, iki sound sistemnya sondok rewel lah. Selain daripada nur ini Bapak Ibu, itu disebut nurullah atau yang menerangi di dalam kasab suwari. Bon, itu pertama. Nur yang kedua, wa nurun utawi nur iku yaksifu, bakal buka sopo Allah laka maring ati irobi kelawan nur an ausofihi, saking nyataake piro-piro sifate keanugerai Allah yang disebut wujudi Allah. Di antara dua nur ini Pak, apakah az-zuhad, salik itu penting? Apakah penting di antara dua nur itu harus dicapai? An-nuru tawi cahaya al-mudraku, kang bisa dicapai bil khawasil khamsi kelawan panca indra iku yumkinu, kemungkinan opo ayaftah yen to buka wayasrohalan tegese jelasake halal kauni ing keadaane makhluk. Sedangkan nur yang kedua wa nurul imani lan utawi cahya makrifat bil qalbi kang ana ing dalem ati kuyumkinu, bisa apa ayu bayina yen to jelasake laka maring ati ira hakikata sifatillahi ing hakikate sifate Allah, ai maksudnya wujudnya Allah. Bon. Dua cahaya ini
Beda maksud. Kalau nurullah itu untuk menerangi jagate kasaf yang khusus terhadap gaibnya makhluk. Kalau nurul iman, yang dimaksud nurul iman adalah nur makrifat, itu khusus untuk menerangi jagatnya hati supaya nyoto wujude gesang, wujude Allah. Asyarhu utawi sarai penjelasane hadhil hikmatu utawi kiki hikmah laha maring makalah tersebut maknayani utawi ono luru pengertian. Hikmah di dalam makalah ini ada dua pengertian. Pengertian pertama iku an-nuru cahaya alladzi sifate fi qulubil arifina ing dalem pira-pira atine wong sing makrifat iku yaksifu bisa mbuka apa nur an akhwalil makhlukati saking pira-pira keadaane pira-pira ghaibe makhluk apa fil muhadarah wal mukasyafah. Berarti ada orang makrifat itu yang dibonusi Allah rupa nurullah untuk bisa melihat daripada gaibnya makhluk. Jadi ada orang makrifat itu tahu apa yang akan terjadi, tahu apa isi hati panjenengan. Tiap saat dan waktu keluar-keluare malaikat itu tahu. Tiap saat dan waktu itu tahu keadaan makhluk di dalam mukasyafah atau di muhadharah itu tahu. Ada orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat nur, karena nurullah di dalam hatinya tentang kasab suwari Allah nyalakan, dan itu tidak akan mempengaruhi dirinya terhadap Allah. Artinya tidak menjadikan satu takabur atau riya atau penghalang hatinya kepada Allah. Karena apa? Karena hatinya juga diterangi nur ma'rifat. Beda dengan orang-orang yang nurullah Allah buka, Allah nyalakan, tapi nur ma'rifat belum, mboten saged. Kathah Pak, ini yang disebut sebagai golongan ahlul karomah. Ngerti apa ending yang orang lain lakukan. Endingnya apa? Endingnya apa? Ngerti apa yang akan dilakukan oleh orang lain, jadinya bagaimana, ngerti? Sehingga dia ditanya, bagaimana masa depan saya ketika saya berdagang ini? Bisa menjawab. Dan ini Bapak Ibu, mayoritas itu dimiliki oleh orang-orang yang belum mencapai makrifat Allah. Lah yang lebih parah lagi, kita sebagai masyarakat menyangka lewat rumus siapa yang tahu sebelum terjadi berarti itu kekasih Allah. Bukan. Itu bukan tanda kekasih Allah. Kalau kita bicara tentang kekasih Allah, di dalam Al-Quran bicara apa?
tidak ada satupun di dalam Al-Quran menjelaskan tentang tanda-tanda yang ada di dalam Kasyaf Suwari, nggak ada. Yang ada di Kasyaf Paknawi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bisanya hati damai, bisanya hati tentram, tidak mudah gelisah, tidak mudah khawatir, bahkan tidak mudah takut. Itu karena hati itu sudah mencapai makrifat pada Allah. Di samping nur itu bisa menerangi ghaibe makhluk, faya'lamu mongko bisa ngerteni ma ing apa fauqas samawati kang ana ndukure langit. Apa yang ada di atas langit jenengan tahu. Di sana ada siapa? Katanya bidodari sing kutangan tok niku lho. Lah apa ado-ado tutuk kunang Bali dek wingi ngono wis. Kerasan Pak saya di sana. Di Bali itu bebas Pak. Pinggir pantai itu orang nggak pakai baju itu boleh. Kalau di Mojokerto apa ditangkap Satpol PP men. Wa ma tahtaha lan opo kang ono ing dalem nisor-nisore langit. Maksudnya apa? Ya ini alam dunia iki. Makhluk model kaya apa, duwe karep kaya apa, mesti konangan. Contoh, ada tamu itu mau curhat sebab habis tukaran tengkar sama istrinya. Belum sempat ngomong sudah diomong kali ahli karomah. Jenengan mesti di dalam hati bertanya, lho kok roh? Lah ngoten nggih. Jenengan berdagang, rugi atau bangkrut, moro, maunya minta solusi biar keluar dari kebangkrutan. Jenengan belum ngomong, sudah dibedek, sudah diomong. Mesti hati kita akan bertanya, lho kok roh? Lah ngoten nggih. Jangan heran, karena nurnya itu Allah nyalakan. Ya kelihatan toh, kelihatan. Cuman bedanya buat nang kali ngono lho sound system ngene iki ya. Nih dibuat nang kali kono cegelungno tuku anyar lah ngono ah. Bedanya gini, Pak. Iki mixer sampean wis njaluk mbawak iki koyoke. Orang yang duduk di karomah antara dia itu tidak dinyalakan nur makrifat pada Allah dengan yang sudah dinyalakan, bedanya sederhana. Kalau yang belum loh ya. Gantian apa? Tukang garasi ini gantian. Golek tukang garasi sing profesional tentang sound system. Mana lo yo? Pun mesti ngaku-ngaku di dalam hati. Rasa sing muncul ning jerone ati iku rasa akune mah niki bedane. Kalau mereka yang sudah nur makrifat itu Allah nyalakan, mesti sing muncul rasa niku akune Allah. Bedanya ada di situ. Walaupun dia tahu apa isi hati manusia, apa yang di bawah langit atau di atas langit,
rasa sing muncul iki akune Allah. Ini bedanya. Wa malan apa tahtal ardi kang ana nisor-nisore bumi. Wa ghairi dzalika lan sakliyane nisore bumi, artinya apa yang ada di bawah bumi, ada kandungan minyak apapun, ada mutiara, ada apapun, itu tahu. Kadang-kadang mohon maaf, sampean ngerti alam klenik nih gua. Nang kuburan ketok keris, dijukuk padahal wong liya mboten ketok keris. Tapi sing akeh sanjipak. Ngerti sanjipak? Ben diterkon jenengan ahli karomah, diatur koyok-koyok ono keris padahal wis ditaruh kerise. Bengi sampean diajak, "Ayo, aku ngipi nok nggone kuburan kono ono keris luk telu." Ya mesti ero wong sing naruh iku luk telu. Lho epok-epok ngoten niku, gawe ritual sing model ya apa? Tujuane supaya jenengan nerka. Mari ngono apa? Diregakno. Iki larang, Cok. Padahal tuku nang ngone Trowulan kono lho, Pak. Wis, kita enggak bicara itu. Kita enggak bicara sanjipak, tapi kita bicara kenyataan. Jikalau nurullah iku Allah nyalakan, mesti tahu. Ini kalau yang disebut indigo niku. Napa? Indigo ah? Indigo. Ya wis, ya padha persis lah. Ya merek-merek ngono kuwi. Ya ngono iku. Orang tidak mengerti dan tahu, tapi dia tahu. Mencari sumber air biar enggak keliru waktu ngebor. Oh ning kene tahu. Karena nurullahi Allah nyalakan. Nurullahi Allah nyalakan. Miturut akal, Pak. Daerah itu enggak bisa dibor terus bisa metu airnya, keluar airnya. Loh, kalau nurnya itu Allah nyalakan, pasti akan tahu mana titik sumber itu di mana tahu. Akhirnya, wes boren kene, bor di sini, loh tenan muncul tenan. Iki nek wis ahline sound system iku tahu penyakitnya tekan ndi. Nah, berhubung iki abal-abal, ya dah, yo enggak ngerti. Endi yo letak iki kok dadi masalah ngene. Enggak tahu, tapi kalau memang sudah mengerti ahli sound, sudah mengerti prosesnya dari mic, mixer, power, speaker, jadi apa SPOK-nya sudah tahu, oh letaknya di sini. Berhubung ahli sound iki abal-abal, ya wis diterima ae gembret-gembret dedek. Lah ya apa padane? Bila perlu cangglungnya gak harus solusine cangglungno nang kali kono. Wahada, ya kok iso ngene lah ngono. Boleh kaget wong-wong iki. Wahada utawi iki nur. Nur suwari lho, Pak. Iku yusamma den arani apa hada, diarani kasfas suwari ing kasab suwari. Bagaimana miturut ahlil hakikat menuju makrifat apakah nur ini penting? Wa inda ulama'i ahlil hakikati lan ing dalem mungguh ulama ahli hakikat. Nur yang seperti itu anna kasfas suwari sak temene nur yang ada di kasab suwari atau disebut nurullah iku laisa bisaiin, ora penting. Bisa. Mula iku sampean ojo jangan kejar-kejar uber-uber supaya nurullah itu jenengan dapatkan, gak usah.
gak penting. Kalau sampean itu mementingkan nurullah di dalam kasab suwari, berarti jenengan itu telah berbelok arah dari tujuan. Mulai awal kami sudah memberikan satu didikan. Tujuan kita menjalankan risalah Rasulullah di jalur tauhidiyah adalah membersihkan hati dari perkara yang menutupi hati supaya bisa mendekat dan bertemu Allah. Jikalau jenengan ada keinginan untuk masuk di dalam kasab suwari, mohon maaf, aku bukannya menyalahkan, cuman tak peringatkan, berarti itu Anda telah berbelok arah. Sebab gini Pak, nurullah itu jikalau Allah nyalakan, walaupun Anda gak minta, akan datang sendiri. Satu. Nomor dua, walaupun jenengan itu mengejar-ngejar terhadap nurullah ini di dalam alam kasab suwari, jikalau Allah tidak menyalakan jenengan tuas bengkong. Ngerti tuas bengkong? Tuas pegel, ora temu-temu, tuas pegel. Daripada waktu sia-sia kita buang, wa inda ulama'i ahlil hakikah anna kasfas suwari iku laisa bisai'in, ora ono gunane alias tidak penting. Meniku wonten ae alasane nafsu. Kula ben ngerti keadaane bapak kula. Lah ngoten nggih. Apakah bapak kula enak apa ora? Nah, kula pengin temu Kanjeng Nabi. Kula pengin ketemu malaikat Israil. Sebab nek arepe njabut aku kena diskusi ku nek kancane dhewe iku iso ditunda. Macem-macem. Wes niku alasan nafsu dalam diri kita ajalah itu. Ngerti ya Pak? Estu, ojo sapak korban maneh. Apa yang sudah kami alami itu susah, lebih susah sampai ngelepas nurullah di kasab suwari daripada ngelepas nur di dalam alam kasunyatan. Pak nyun sewu. Melepaskan selain Allah itu harga mati. Jikalau Anda ingin ketemu Allah, lebih susah sampai ngelepas makhluk-makhluk gaib niki lho di kasab di alam mukasafah daripada sampai ngelepas makhluk di alam muhadharah. Yalah Pak, bojo ditinggal bah ngeroweng lah wisa. Gampang. Ninggalno garwa, ninggalno anak, pekerjaan, pergaulan di tengah masyarakat mudah. Seperti membalikkan tangan. Tapi coba sampai tinggalkan alam mukasafah karomah setelah kita terlalu lama bercinta dengan itu. Angel Pak. Lebih sulit maneh. Dikejar-kejar terus sampean. Lho estu. Makanya sing belum pernah terlibat tolong lerenono. Lerenono awakmu memiliki satu keinginan nurullah di dalam alam kasaf suwari dinyalakan. Jangan. Estu jangan. Udah. Kembalilah kepada arah tujuan kita yang sebenarnya. Wan nuru tawi cahaya. Ai nurul makrifati tegese nur makrifat. Nah iki sing sampean cari. Aidon khalih maneh iku yudiru bisa nyatakake apa-apa nur, nyatakake sifatal jalalihi ing pira-pira sifat keagungane Allah. Ai wujudullah, sejati wujudane Allah, wa huwa utawi wujudullah iku ana ingsun. Lho, jawabane persis kayak Quran. Persis. Sing dimaksud wujude Allah adalah
Anak. Bahasa Indonesia nasionalnya adalah ini. Tak tulis sing gawedhe. Aku. Loh. Ya wis. Ikilah wujud sejatine Allah. Aku. Ning rasa dodo sampean iku. Sing dimaksud wujud nyatane Allah ya aku. Nek diproses, aku nek urip wae. Paham nggih? Wis. Dene sik protes ya karepmu. Wal jamali lillahi ta'ala lan sifat keindahane Allah lillahi kedue Allah. Berarti nur makrifat itu Pak untuk nyatakno ghaibe Allah sing yang tadinya gaib menjadi hakul mubin, menjadi nyoto. Dikatakan Allah itu gaib karena ketutupan akune makhluk. Akune makhluk berarti jenengan nyawang selain urip. Selain urip. Nah, ini ada proses. Proses di mana biar akune makhluk itu bisa hilang dan muncul akunya Allah, ada semacam proses yang dimaksud khalwat. Sistemnya jenengan membawa kunci dzikir sirul asrar. Ini sudah cukup ini. Baru akan nyatalah nur makrifat di dalam dada jenengan. Wala yatimma lan ora bakal hasil apa nurul apa hadan nur apa hadan nuru iki nur illa idza arani Allahu sifatil jalalihi lil abdi. Kejaba tatkalane mirsani sapa Allah, mirsaake sapa Allahu Gusti Allah sifatil jalalihi ing pira-pira sifat keagungane Allah. Nur itu tidak akan pernah berhasil manakala Allah tidak nekakno yang namanya nur makrifat. Atau bisa disebut sifati jalali lil abdi, nuduhake sifat keagungane Allah lil abdi terhadap hambanya. Berarti janganlah kau ketika kholwat selalu muncul keakuan dirimu yang kholwat. Ini malah menyuramkan hati. Nur itu akan mudah menyala tatkala ketika jenengan kholwat sudah lepas keakuan diri yang berkholwat. Keakuan diri yang berzikir itu sudah lepas. Itulah mudahnya nur makrifat itu akan muncul. Wahada utawi iki iku nur yusamma diwastani apa nur atau hada diwastani kasfal ma'ani ing kasaf maknawi. Niki berarti beda. Tadi kasaf suwari berarti orang ahli karomah saja. Kalau kasaf maknawi berarti ahli makrifat. Wahada utawi iku kasaf maknawi huwa yohada iku al ahammu perkara kang penting indal arifina ing mungguh wong ahli makrifat. Kesimpulane dua nur wau bagi jenengan nurullah yang disebut kasab suwari iku gak penting. Sing terpenting bagaimana hati sampean yang belum menyala nur makrifat dan lekas menyala. Yang sudah menyala bagaimana tambah menyala. Kuncinya cuma satu.
sing sapa wonge terus menerus mendawamkan zikir sirul asror, maka dialah yang tadinya hatinya belum menyala pasti Allah nyalakan. Zikir ini pewenak Pak Bu, wis gak harus ketemu konangan orang. Dalam keadaan diam bisa, dalam keadaan gak diam juga bisa. Keadaan repot juga bisa, gak repot ya juga bisa, apalagi. Wong dzikiriku bila suwarin wa kalamin wa lafdin, sudah tidak mengucap. Makanya dibuka su'aul basiroh pertama dengan rasa. Dengan rasa. Mana orang tahu? Nggak akan pernah tahu. Sehingga jenengan ketika bermakmum terhadap imam yang tidak mengerti tauhid, jangan memandang orangnya, pandanglah siapa yang di dalam orang tersebut. Berarti hidup. Biar sholat sampai sah. Ngoten lho niki. Dadi imam sampean iki gak ono liya kejaba ya mung Gusti Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Kalau Allahmu itu yang kau jadikan imam, maka hatimu akan terang. Nyatalah Allahnya. Aman wis. Pun. Yang sudah menyala bagaimana biar tambah menyala? Voltasenya asalnya 110 biar menjadi 220. Sama Pak. Istamarrot, terus lakukan zikir tersebut. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wis taline Allah gejo ana sing rapet. Iku maksud dzikir wala tafarraqu, dan jangan kau lepas. Ngoten kesimpulane, janganlah kau mencari Mbak Nur atau Pak Nur. Carilah Nur Makrifat di dalam Mbak Nur utawa Cak Nur. Pun ada yang tanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada malam ini yang diberikan kepada kami. Kami dari Ma'ruf dari Kediri. Yang kami tanyakan yang pertama yaitu bedanya antara Nur Muhammad, Nurullah dan Nur Ma'rifat. Yang pertama itu. Yang kedua, pada waktu Nur Ma'rifat itu oleh Allah diberikan kepada kita, pada diri kita yang dipilih, apakah pada waktu itu eksistensi kita masih merasa atau masih bisa melihat makhluk? Yang ketiga, dulu mana antara Nur Muhammad, Nur Ma'rifat dan Nurullah? Itu saja atas semua kejelasan atau penjelasannya saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak tak jadeti. Pertama, perbedaan Nurullah, Nur Ma'rifat, Nur Muhammad. Yang kedua tadi apa? Ketiga dulu mana Imam? Oh gini. Ketika Nur Ma'rifat Allah nyalakan, apakah masih bisa melihat makhluk? Yang ketiga, dulu mana?
antara bainan nurul ma'rifat dengan nur apa? Nur Muhammad. Pun pengertian yang sangat mendasar tentang nurullah. Apa sih nurullah? Cahaya Allah. Wujudnya cahaya Allah ya apa? Makhluk. Semua wujudnya makhluk itu disebut nurul. Wujud fisik nih lho Pak. Ya. Kayak Korean, iki nurullah. Rokok, nurullah. Pulpen, nurullah. Wujud jenengan makhluk, kewan, wujud makhluk malaikat, semuanya itu nurullah. Sedangkan nur makrifat dan nur Muhammad hampir beda tipis. Beda tipis. Beda tipisnya letaknya di mana? Gini, kalau nur makrifat khusus cahaya yang tidak bisa kami sebut, warnane yo gak iso nyebut, tapi bisa jenengan raosake. Apalagi menggambarkan, nggak bisa. Lah, nur makrifat itu pasti akan datang dalam hati seseorang manakala hati seseorang itu sudah mengenal dan melaksanakan dzikir. Baru itu akan datang dan menyala. Sedangkan nur Muhammad, wiji yang bersemayam di dalam hidup, niki hampir tipis, beda-beda tipis. Sebab jikalau nur makrifat itu tidak Allah nyalakan, gak nyoton nur Muhammad. Cara bahasa dohir ngeten Mbak, bahasa biologi ya, nur Muhammad itu las di dalam telur nih lho, wiji. Lah, nur Muhammad ini nanti akan jadi nurullah disebut Muhammad, yaitu wujudnya ayam iku Muhammad. Wujud jenengan ikilah Muhammad. Berasal sangka nur Muhammad. Sel yang ada di dalam mani bapak kita itu loh nur Muhammad. Tapi jikalau jenengan sudah sampai pada nyatane Allah, nama-nama ini hilang. La farqa bainahum. Sudah nggak ada bedanya antara nurullah, nur Muhammad, nur makrifat, nggak ada bedanya. Bagaimana jenengan bisa membedakan? Lawang adanya mung tunggal. Boten saged. Itulah yang kami sebut aku. Berarti selain aku sudah tidak ada. Innani sesungguhnya aku, ana yo aku, iku Allah sing disebut Allah. La ilaha illa ana, ora ono pangeran, tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Nyuwun sewu, kalau sudah sampai ke aku, Allah gak ono nama, sifatnya yang gak ono, keagungan, nama hilang, sifat jamal, sifat kamalnya juga gak ada, nama wujudnya hilang, tinggal aku. Makanya dalam kategori kan Allah katakan, jangan kau menyembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Oleh sebab itu, fa'budni, nyembah sira ni ing ingsun, aku. Aqimis shalah, tegakkanlah salat semata-mata li dzikri,
Tujuannya sadar diri kalau aku itu lidzikri, semata-mata untuk mengingatku. Aku mana? Nama Allah nggak ada. Nama Sang Yang Widi sudah nggak ada, Sang Yang Sekerta apapun sudah nggak ada. Terus nggak bisa kau sebut, biar gampang disebut terakhir makrifat aku. Udah, Quran ini nampakkan seperti itu. Tapi jikalau kita belum sampai dikatakan makrifat, ya masih ada bedanya, Pak. Sama dengan gini loh, Bu, kula tangklet Bu nggih. Bumbune jangan lodeh niku napa? Sebut. Laose wonten, ketumbar wonten. Sing pedes bunter-bunter iku napa? Mboten nggih niku. Lho, si ana sebutan toh, karena belum jadi. Tapi kalau sudah jadi kuah lodeh, mana sebutan semuanya? Hilang toh. Sama dengan itulah, nggak jauh-jauh berbeda. Makanya ada istilah az-zuhad al-arif. Az-zuhad adalah golongan kita yang posisinya sedang berjalan menuju dan bertemu Allah. disebut Nur Muhammad, disebut Nurullah, disebut Nur Ma'rifat. Nek wis makrifat, wis gak nyebut menengai. Ayo kapan-kapan ayo ngaji meneng-menengan ya. Lah meneng. Mari meneng langsung kabur dewe-dewe wis ngono. Lho penak. Pun itu yang pertama. Yang kedua, seseorang kalau sudah Allah letakkan di makrifat pada Allah, apakah masih bisa melihat makhluk? Rumus mengatakan, jikalau kau masih memandang apa yang menutupi matamu, maka kau tidak akan bisa memandang di balik apa yang menutupi itu. Dikatakan kau akan bisa melihat di balik sesuatu yang menutupi, itu syaratnya yang menutupi harus fana, harus hilang. Ini konteksnya dalam ainul basiroh. Mata hati sampai sudah tidak pernah bisa memandang makhluk. Kalau mata dohir ese mandang, paham Pak nggih? Mata dohir iki sik mandang wujude makhluk iku wujud. Tapi pandangan hati sampean ini sudah tidak memandang iku wujude makhluk. Mboten, wis mboten wonten. Semuanya wujudnya Gusti. Dibuka sifat ma'ani. Kan ada 7. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Masuk pada wahdaniyah. Ya, leresah ma'aniyah nih. Masuk dalam sifat wahdaniyah, itu pengertiannya apa? Makna sawiji, suhudul wahdah fil kasroh, banyak tapi tunggal. Orang satu jagat ini Pak, satu pun sidik jari nggak ada yang nggak ada. Tidak hanya bermiliar Pak, triliun, tetap nggak sama. Wajah pun juga begitu, nggak ada yang sama. Ini berarti tetanda sifat sawijine Allah ada di situ. Tinggal Anda memandang makhluk apa memandang Allah, tergantung. Ahli hijab memandang makhluk, tapi ahli syuhud sudah tidak memandang makhluk. Wes. Yang ketiga, apa gimana? Ini nomor 3.
Tujuan duluan mana antara nur makrifat dengan nurullah? Pak, sakniki sampean tak hadapno satu pertanyaan. Dhisik pendi? Dhisik mana ungkreke Pak? Ngerti ungkrek nggih? Ya oprek basane rek, iki kok kurang paham sampean. Dengan kekarepane Pak untuk ungkrek. Dhisik kekarepan. Nyun sewu sing durung balik ojo ngrungokno kowe. Kowe gak paham utawa jenengan sing dereng pernah nikah wis gak usah penting-penting dirungokno nih. Terutama sing duda wis lali sing duda. Wong tak takoni wis eco duda mawon anu Gus. Ya ampun. Nyun sewu, kekarepan itu laksana nur makrifat yang Allah siapkan di dalam hati jenengan. Sebab antara cahaya dengan listrik ini nggak bisa dipisahkan. Niki misalnya cahaya dengan setrum itu nggak bisa dipisahkan. Loh, setelah cahaya ini datang, padang itulah yang dimaksud Nur Muhammad. Dhisik pundi? Nek miturut proses ana sing disiki, ana sing ngaren wis. Kalau menurut dari jalur hakikat makrifat, nek cara syariat nggih wonten prosesi wau. Nek cara pandangan kacamata hakikat ora ana sing disiki, ora ana sing ngareni. Tinggal kita menjawab dari arah mana. Padang itu ya apa toh Pak? Ya sembuh, ya ngene iki padang. Gambarane padang ya apa? Ya ngene iki. Makanya tadi saya katakan, Pak, luwih dahulu mana ungkreke Pak kita dengan kekarepan untuk ungkrek. Pak, ya bahasanya sing lebih jelas dipaham orang luar Jawa ya Pak. Gini, kita punya orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita itu ingin memiliki anak. Untuk melakukan itu namanya apa Pak? Hubungan suami wis ngoten mawon ya. Lebih dahulu mana kekarepan di dalam hati seorang ayah atau ibu dengan melakukan hubungan suami istri. Niki cara syariat gampang jawab. Ya luwih dahulu kekarepan. Kalau seperti itu, kekarepan itu minangka nur makrifat, terus berlakunya hal itu minangka nur Muhammad. Sebab si disebut Nur Muhammad wiji kang dumadi saklebete urip itu akan nyata manakala ketemu sel telur disebut ovum. Ngoten lho niki. Basa wis ketemu jadilah anak itulah disebut Muhammad. Bahasa hakikat disebut Muhammad. Gak laki gak perempuan. Disebut Muhammad. Karena apa? Innama ana basarum mithlukum, disebut basar, manusia. Itulah yang dimaksud hakikate Muhammadur Rasulullah. Berarti obahnya, bergeraknya makhluk itu karena diutus Allah. Apa? Bergerak. Berarti perkara sing gerak ini ada sesuatu yang menggerakkan. Wis. Diturut-turut terus akhirnya sampailah jenengan pada
alam ahad? Jawabannya semua itu enggak ada yang mendahului dan mengakhiri. Terus ya apa? Ya iki memang ngilmu hakikat itu kan supaya jenengan dadi wong sing bingung. Ya ta ya. Dengan kebingungan sampean ilah nanti akan mengakui sifat hambane kalau hamba itu sejatine Adam tidak wujud. Nek Gusti Allah itu alim berarti kita bodoh. Nek Gusti Allah kuat berarti kita lemah. Itulah proses-prosesnya, Pak. Nah, berhubung kita mulai sejak kecil dididik ilmu perampasan atau ilmu perampokan sifat Allah, wis mendapatan rampokane susah untuk melepaskan. Akhirnya semua diaku-aku. Padahal sudah sering dibaca la haula wala quwata illa billah. Padahal sudah diterangno sangkan paraning dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semata-mata di situ terhalanglah hati kita dari nafsu di dalam diri masing-masing. Mekaten sekilas info. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin Nur atau Rifai ya. Muhammad Aminuddin Nur itu nama waktu kita baru masuk Islam, kita diberikan nama Muhammad Aminuddin Nur. Untuk Rifai nama asli. Gus, alhamdulillah saya baru pertama kali ini hadir di pertemuan ini dan saya bersama istri hadir di sini. Di dalam proses perjalanan untuk bertemu Allah, itu yang saya lakukan adalah sudah hampir mulai tahun 2003 sudah saya laksanakan, Gus. Akan tetapi ternyata baru setelah saya melihat di channel YouTube itu baru tahu kalau itu sebenarnya adalah sebuah kunci untuk menuju ke Allah. Di dalam proses perjalanan itu kalau saya rasa saya mempunyai kunci dua, Gus. Yang satu sudah saya ketahui, yang kedua ini yang baru tahu ini kunci setelah saya melihat YouTube-nya Gus Muklakson. Oke, untuk ilustrasinya gini, Gus. Saya untuk mengenal Allah atau untuk ingin bertemu Allah itu ada 2 poin yang saya jalankan, yaitu yang pertama wal awalu wajibu alal insa ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah dan surat Al-Maidah ayat 35. Nah, definisi ma'rifat yang saya rasa itu adalah mengenal, Gus. Jadi prosesnya adalah melalui sholat, yaitu ya sholat hajat, Gus. Itu kuncinya. Di dalam proses itu ternyata di dalam kholwat itu saya menggunakan dzikir siri, Gus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena di dalam proses kholwat itu dengan sendirinya berhenti, terletak maupun diletak untuk selesainya. Yang saya maksud itu, Gus, terletak itu dengan sendirinya ada apa-apa dari Allah. Itu pun sudah, karena prosesnya adalah perjalanannya adalah untuk mencari kesucian. Dengan niat sengaja aku sholat hajat untuk membersihkan diriku dari segala dosa dan karma, gitu, Gus, prosesnya. Nah, di situ memang diproses, Gus, dalam kholwat itu. Mungkin ketika kita dalam proses perjalanan sering melihat mata itu seakan-akan seperti tusuki jarum dan mulut kalau itu. Nah, tapi saya menggunakan dzikir karena kadang-kadang di dalam proses kholwat itu sebentar dan lama. Setelah yang saya lakukan itu kalau sebentar, Gus, saya karena nikmat sudah kholwat, waktu kholwat itu nikmat, Gus. Saya lanjutkan dengan kholwat berhenti tanpa ucap, Gus. Saya diem aja merenungi bahwasanya ini ya ternyata apakah ini kuncinya, tapi saya tidak tahu ya, saya lakukan itu. Makanya tadi saya sampaikan ada 2 kunci kalau begitu saya dalam proses perjalanan saya ini. Ternyata alhamdulillah, Gus, dari lubuk hati yang paling dalam
alhamdulillah selama ini yang saya cari telah kita dapatkan, karena sangat sulit sekali saya mencari ini bagaikan jarum di atas tumpukan itu. Dan saya meyakini bahwasanya inilah ada seorang pembawa kebenaran, suara-suara kebenaran yang saya temukan pada saat ini. Nah di saat itu loh Gus, saya habis dari merenung, setelah saya mengamalkan Sirrul Asrar ini, yang ketemukan kok setelah itu kok terus. Jadi seolah-olah perjalanan kita itu ketemu semua Gus. Adalah alhamdulillah dengan ini. Itu aja Gus, ini sekedar refleksi. Terus yang ya, saya ingin bertanya Gus, di dalam proses perjalanan saya juga sering menyantuni yatim piatu Gus. Mohon maaf ini ya. Hakikatnya itu gimana Gus untuk penyantunan yatim piatu dan teknisnya bagaimana di dalam pelaksanaan secara hakikatnya? Itu aja Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakta di lapangan sejak terbunuhnya Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin, kita yang disebut salik atau zahid, orangnya disebut mujahid, wajahidu fi sabilihi, orang yang berjalan mencari kebenaran. Kebenaran maksudnya adalah orang yang berjalan mencari, mendekat, bertemu terhadap Tuhan yang sebenarnya. Mulai tahun itu Pak, susahnya setengah mati. Jangankan untuk menemui, memahami dari sebuah thariqah atau jalan, ngelmunya di situ serba dirahasiakan. Disitulah akhirnya kita ketika saat menjalankan teori dzikir sirri di dalam sholat hajat dan lain sebagainya, tidak tahu kalau ini kunci, tidak tahu kalau ini mendekati kebenaran. Tapi setelah ilmu dan thariqah itu digelar, memandang, memahami tentang hukum hakikat yang sebenarnya, walah berarti biyen yo dulu itu aku yang ngalami iki. Tapi belum mengerti pada saat itu karena belum terbukanya satu ilmu. Tapi sudah melaksanakan. Dan itu seluruh pelaku salik itu seperti itu Pak. Mengapa demikian? Nyun sewu, kita yang hidup di zaman ini, pernahkah diceritakan bagaimana wafatnya Rasulullah? Bagaimana wafatnya khalifah selain Sayyidina Ali? Enggak pernah toh? Sedone sebab apa secara syariat? Belum pernah diceritakan dengan cerita yang sahih. Terkesan ditutup. Cuman hanya Sayyidina Ali inilah yang terkenal kejadian Karbala niku yang diceritakan. Yang jelas kalau boleh saya ceritakan, walaupun itu tersimpan dalam-dalam kerahasiaannya, beliau khususnya para sahabat tiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, sedone ya napa? Diracun. Mana dimediakan? Enggak pernah. Beliau-beliau menyampaikan hal itu, resikonya memang begitu. Loh, itu sudah saya mal. Masuk di dalam tahun 2000 sudah.
Sudah kami perhitungkan resiko konsekuensi jikalau isine Quran sing nggak bisa dibaca. Dulu kan Quran itu regenerasi akhirnya bisa dibaca. Awalnya itu bengkak-bengkok, ora enek harokate lan sak pituruti lah gitu toh. Saya paham dan saya tahu resikonya jikalau kebenaran itu, jikalau kami buka resikonya bla 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 bla. Paling tidaklah kami itu dituduh membawa ilmu yang sesat. Zil mudhil, sesat dan gak apa-apa, saya ridho, saya ikhlas. Tapi apa saya tega melihat kahanan ruhania umat manusia dalam keadaan gelap gulita? Dari awal itulah Pak, resiko apapun yang amat berat tetap kami terjang. Sebab saya sendiri memegang satu ayat, walau karihal musyrikun, walaupun kami dibenci, walau karihal kafirun, walaupun kami difitnah dan lain sebagainya, tetap wala tayasu fi roihillah, janganlah kau mandek dan berputus asa dalam hal penyampaian ini. Dan apa sih Pak yang ku cari di dunia? Apa? Gak ada. Dunya, garwa, anak, kehormatan. Toh pada akhirnya kita semua akan tinggalkan. Makanya Allah mengingatkan saya di dalam surat Al-Qasas itu. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Bangunlah terlebih dulu, openono hubungan hatimu langsung terhadap Allah. Itu yang harus kau utamakan. Walatan sanasi baga minat dunia. Sekalipun kau di dunia dikasih Allah bagian, jangan kau tinggalkan. Akhirnya kula nggih garwa, nggih kula nggih nganak, kula nggih mergawe lan sak piturute. Tapi pada akhirnya semua itu ditinggalkan. Satu yang tidak bisa kita tinggalkan, darul akhirah. Inilah hidup kekal. Makanya orang kalau sudah masuk di situ, aku yakin dia rindu untuk mencapai klimaks di dalam alam musyahadah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Awal memang si salik itu harus ada keinginan di dalam hatinya untuk bertemu Allah. Makanya disebut salik atau disebut az-zahid, az-zahidun. Itu di situ. Dan ini Allah tanamkan di dalam hati Rasulullah. Liman kana yarjullah. Ini termasuk teladan Rasulullah loh ya. Rasulullah memberikan teladan terhadap kita terkait keinginan hati untuk kembali bertemu Allah. Liman kana yarjullah. Yarjullaha. Sekarang tinggal pertanyaannya, siapa manusia yang hatinya ingin berjumpa pada Allah? Siapa? Ternyata jawabannya adalah yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Itulah mereka ketika saat menerima risalah Allah yang disampaikan Rasulullah di jalur dinut tauhid atau ilmu sejati atau mohon maaf, ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Allah dan melaksanakannya. Itu mereka. Selain daripada itu, golongan itu enggak mungkin, Pak. Makanya jangan heran, orang yang sudah ada dalam hatinya ingin bertemu Allah, wegah ning dunya.
Ngerti wegah? Napa bahasa Indonesia wegah? Capek. Bahkan dikisahkan bapakipun Syekh Abdul Qadir Jailani toh capek ning dunya. Padahal beliau itu bergelimangan. Sing bener gelimangan apa gelimpangan, Pak? Dunya. Saya sering nyebut gelimpangan lah ngono ah. Nggih mohon maaf. Bergelimangan kemewahan dunia. Dia inginnya lekas kembali kepada Allah, artinya secara fisik roh iki terbebaskan dari cengkraman jasmani. Akhirnya mencanangkan menjatuhkan diri dari pohon yang amat tinggi. Tapi berhubung Gusti Allah tidak mengharapkan nyun sewu, cor ibarat takdir belum waktunya, akhirnya di bawahnya beliau ada manuk emprit peking itu rombongan menahan. Akhirnya dia tidak langsung jatuh ke bumi. Kalem-kalem ngoten. Akhirnya dengar toh sayumbara dari satu negara atau kerajaan bahwasanya raja itu punya anak yang cantik. Udah nggak ada yang mandingi cantiknya, tapi satu negara, satu kerajaan rakyatnya takut untuk mencintai. Mengapa takut? Jangankan untuk nikah, ketemu seneng langsung dia mati. Sing seneng lho langsung mah. Tak takut dong? Takut. Karena apa? Kadung hati kita itu kebelenggu dengan gelimangan kemewahan dunia. Sampeyan tanya, ini gak percaya, orang-orang yang kaya raya, sebab apa kayanya terserah. Apa kayanya karena bisnis pertanian, atau kayanya karena bisnis, mohon maaf, dadi makelar. Atau kayanya ono to makelar iku sing kaya kan wonten. Kadung tauruh jalannya makelari tanah ngono nyantol ae. Ada kayanya karena jabatani, kaya karena usahane. Sampeyan tanya, Pak, Bu, sampean mboten kepingin mati ya? Sampeyan tanya. 100% tak jamin lho, nek isok sehat gak ada. Padahal sudah jelas Allah naskan di dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul. Loh. Tapi mengingkari atas ayat itu. Karena apa? Karena beliau-beliau itu di dalam hatinya nggak ingin berjumpa pada Allah. Hanya itu jawabannya. Hanya itu. Sehingga kemana-mana pun mesti takut. Apalagi numpak pesawat, Pak. Jangan-jangan kok pesawatnya kentean solar. Kadang-kadang ya, kita naik pesawat, itu kan grenjel lah ngono. Ngono wis kaget. Apalagi pramugari ini ngomong, Pak, niki cuacanya ekstrim. Mohon berdoa semuanya. Le, jantungan, Pak. Loh tuh. Jantungan. Tapi bagaimana posisi ruh yang betul-betul ingin berjumpa Allah? Matek saiki, matek besok ya podo. Akhirnya beliau apa? Mendatangilah satu kerajaan yang punya anak atau putri yang tadinya nggak ada yang berani untuk menikahinya. Beliau dengan harapan biar lekas mati. Singkat cerita, beliau itu mulai dari suka nador itu bertemu. Nador bertemu, pandang-pandangan. Sampai khidbah berarti melamar. Sampai akdu nikah, mboten mati-mati. Sak kerajaan iku heran, ini manusia apa genderuwo?
Pertanyaannya gitu, jin apa piye ini? Ternyata Pak, ketetapan Allah beliau sedo itu setelah menanamkan janin si Rijal itu terhadap putri itu, akhirnya jadilah putra namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Singkat cerita seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Memang benar Pak, di masa jenengan sebelum tahun 2014 itu nggak ada yang berani Pak dari sisi manusia untuk menyampaikan tentang kunci untuk masuk di makrifat Allah, apalagi dengan suasana umum terbuka gini, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Akhirnya kita sebagai pelaku salik sebetulnya sudah ngalami perjalanan itu, tapi ora dong. Karena nggak paham, oh ternyata kami dulu sudah membawa sirul asro, cuman nggak ngerti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, keterbukaan publik mulai tahun 2014 cocok ketetapan Allah di dalam surat Toha ayat 14. Kita buka surat Toha itu surat yang ke-14, ke surat 20 ayatnya ayat 14, berarti 2014. Di situ Allah katakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri, untuk membahas tentang aku yang pernah dibahas oleh Al-Halad, Sayyidina Ali, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Rasulullah. Indonesia adalah Syekh Siti Jenar. 2014 inilah semuanya bisa keterbukaan. Mulai saat tahun itulah saudara saya yang selama ini ketakutan ketika mengamalkan ilmu sejati ini sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Karena apa? Saya katakan, apa yang terkandung di dalam pendidikan ilmu sejati, sejatine ilmu, itu adalah terjemahan dari risalah tauhidiyah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman berhubung kita umat Islam, khususnya di syariat, belum pernah mendengarkan hal itu, akhirnya mengatakan ajaran itu ajaran wis. Ingat, ibadah ada macam dua. Ibadah yang dilakukan oleh jasmaniyah disebut ibadatul jawareh. Ini diatur di dalam hukum syariat. Yang kedua, ibadah yang dilakukan ruhaniyah, bahasa Jawane ati. Ini ditata di dalam ilmu sejati atau ilmu ketuhanan. Inilah yang dibawa nantinya oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diturunkan ke bumi, tujuannya meneruskan syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Syariat yang bagaimana? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, yang syariatnya mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Apa? Millata Ibrahima Hanifa, syariat yang bernuansa hakikat. Wis dunya dadi akhirat. Perilaku dohir dadi perilaku batin. Nggih niki pun jawabannya ada di sini. Jadi ternyata kita semuanya ketika belum mengerti tentang kunci, dulu sudah membawa kunci. Dan itu pun Allah sendiri yang memperjalankan panjenengan. Sekalipun Rasulullah juga begitu. Ketika Mi'raj, beliau gak ngerti. Ketika masuk di dalam alam kasaf, iki piye, ngelmune piye, sampai ke alam musyahadah. Akhirnya pulang-pulang membawa
wahyu salat 5 waktu. Wakumu lillahi qanitin. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertanyaannya hakikate yatim iku piye? Yatim iku apalagi yatim penatu. Ya. Enggak punya pak, enggak punya ibu. Iku gambarane ya nopo? Hakikate yatim piatu. Seseorang yang tidak punya prinsip ruhaniyah, yang terbelenggu di dalam belenggunya hawa nafsu. Minta tolong siapa? Padahal yang bisa menolong cuman urip di dalam diri Anda yang disebut Allah wujudnya. Berhubung belum kenal, inilah Pak yang disebut yatim piatu itu. Sebetulnya perlu yatim piatu dikasih. Artinya perlu umat manusia itu didatangkan pendidikan tauhid. Sebab dengan begitu nanti dia akan mengenal jati diri. Man arafa nafsah, barang siapa yang sudah mengenal dirinya itu siapa. Maksudnya urip ning awak iku sapa? Bukan sapa jasad niki lho Pak. Hidup yang ada diri kita yang selama ini kita aku-aku. Siapa yang sudah tahu sejatine urip ning awake, faqad arafa rabbahu. Maka betul-betul dia akan kenal Tuhannya. Loh ini loh, antara urip dengan Tuhannya ini sama. Maksudnya sama. Setelah jenengan ini melaksanakan nafi isbat, peniadaan akunya diri makhluk, maka muncul keakuan diri Allah. Inilah yang kami maksud, jenengan ini wajib meninggalkan perkara selain Allah. Caranya sederhana tadi. Udah, kalau sudah tahu caranya berzikir sirul asra, laksanakan. Mekaten. Ada lagi. Kalau nggak ada, Ibu, gantos Ibu. Pun boten enten Bu. Pak E tasih wonten? Cukup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mulai awal sampai akhir apa ilmu yang sudah disampaikan, belajarlah hati memandang bahwasannya yang mendidik kita, yang mengajari kita, yang mentaklim ilmu terhadap kita semata-mata adalah Allah. Pujalah dia, pujilah dia, sembahlah dia dengan cara ini wajah tu wajah. Hadapkanlah wajah ruhaniyah jenengan, datang hidup di situ dengan rasa. Hanya dengan rasa inilah cara untuk menyambungkan antara ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat terhadap keluarga kita dan anak putu ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dawuh-dawuh wejangan dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan kita semua bisa mengambil manfaatnya dan bisa kita melakukannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.